Kami mengucapkan selamat malam, selamat Sabat, selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak dalam pembahasan sekolah Sabat pada Sabat yang indah ini. Kita akan segera mulaikan acara kita akan mendengarkan sebuah lagu dulu dan kita akan buka di dalam doa. Kami persilakan. Sejenak, cobalah kau renungkan, kan kedatangan Yesus sungguh dekat. Hari-hari berlalu, waktu terus berganti, Dia akan datang segera, jemput umatnya. Mari sedia sambut Sang Raja, oh bersedialah sambut Rajamu, Dia datang dengan kemuliaan, oh bersedialah terima mahkota karunia hidup yang kekal. Janganlah kau terlena dengan kesenangan dunia hingga kau melupakan kedatangannya. Beritakanlah firman-Nya, kabarkanlah dengan segera, kabarkan kedatangan Yesus Tuhanmu. Mari sedia sambut Sang Raja, oh bersedialah sambut Rajamu, Dia datang dengan kemuliaan, oh bersedialah terima mahkota karunia hidup yang kekal. Sekaranglah waktunya bersedia sambut Sang Raja. Bersedialah sambut Rajamu, Dia datang dengan kemuliaan, oh bersedialah terima mahkota karunia hidup yang kekal. Karunia hidup Terima kasih untuk lagu dari Vanessa Sagala yang sudah mengangkat iman percaya kita bahwa kita harus bersedia karena Tuhan segera akan datang. Baiklah, kita akan buka di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur kepadamu, tidak putus-putusnya kami datang kepadamu. Membawa segala ucapan syukur, membawa segala keluh kesah kami Tuhan kepadamu, dan di mana Engkau selalu menuntun dan memimpin kami dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, di hari Sabat
yang suci ini kami sudah memasuki lagi satu hari Sabat lebih dekat dengan kedatangan-Mu. Kami akan segera mulaikan acara kami Tuhan bersama-sama dengan kami. Roh Suci-Mu menjadi bagian kami masing-masing dimanapun kami berada, maupun di Zoom maupun yang ada di live streaming, agar kami Tuhan dipenuhi dengan Roh Suci dari surga, sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Kami mendapatkan berkat dalam acara pembahasan sekolah Sabat pada saat ini. Pendeta Muda Tulus Nainggolan juga Tuhan yang akan membawakan acara ini. Biarlah Engkau akan urapi juga dia dengan Roh Suci dari surga, sehingga dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan untuk mendengar dan menjawab doa kami. Dimanapun kami berada saat ini, biarlah kami dapat merasakan kasih Yesus dan berkat-berkat hari Sabat yang Engkau selalu janjikan kepada kami masing-masing. Dengar dan sempurnakan doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, selamat Sabat semua umat-umat Tuhan yang ada di Amerika dan di Indonesia. Dan pada saat ini, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada adik kami Vanessa Sagala yang telah membawakan lagu spesial yang begitu baik. Bersedialah. Bersedialah. Ambil waktu sejenak berpikir. Waktu sudah semakin singkat. Kondisi dunia sekarang sudah semakin nyata. Bahwa Yesus sudah semakin segera datang. Bersedialah. Apa yang harus kita persediakan? Apa yang harus kita lakukan? Dan pelajaran sekolah Sabat kita yang kita pelajari sekarang dari kitab Ibrani ini membahas bagaimana kita supaya kita bersedia. Bersedia akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Khususnya pelajaran seminggu ini saya akan coba memberikan kesimpulan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Stephen Rantung yang sudah membahas pelajaran sekolah Sabat kita satu minggu ini begitu baik. Judul pelajaran sekolah Sabat kita pada satu minggu ini adalah pekabaran kitab Ibrani. Inti segala satu yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Ibrani 8 ayat 1. Pekabaran kitab Ibrani. Kita sangat bersyukur setelah kita mempelajari kitab Ulangan, kita langsung mempelajari kitab Ibrani. Kenapa? Karena seperti saya katakan, untuk mengerti kitab Ibrani kita harus memiliki landasan yang kuat atas kitab Perjanjian Lama. Khususnya kelima kitab Musa. Kenapa? Karena kalau kita mau mempelajari kitab Ibrani, kita harus mengerti dulu landasannya itu. Yaitu lima kitab Musa. Nah, dan pada saat ini kita bicara, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai semua apa yang sudah dibahas oleh Rasul Paulus di dalam surat-surat sebelumnya. Itu semua intinya ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Nah, kita menarik ini, karena ini bicara imam besar berarti berhubungan dengan bait suci. Saya coba mencari gambar yang paling bagus ya. Inilah paling bagus gambar tentang bait suci. Nah, bait suci itu dari pelataran, ada bagian di pelataran. Di pelataran itu ada kolam untuk kolam korban. Baru habis itu masuk ke dalam bait suci, ada tempat. Bait suci itu dibagi dua, bilik suci dan maha suci. Nah, kalau kita lihat bilik yang suci dan maha suci, dari pelataran sampai bilik yang suci, itu adalah lambang. Dan segala sesuatu yang dilakukan selama di bilik suci itu adalah lambang pekerjaan Kristus di dunia ini. Dan bilik maha suci adalah lambang pekerjaan Kristus di sorga. Nah, kalau kita bagi dua begitu, ada dua lambang, berarti ada dua misi. Dan berarti kita harus membahas sedikit demi sedikit dari Perjanjian Lama, apa itu lambang-lambang yang dimaksud lambang. Nah, tugas Kristus di dunia ini,
Kolose 2 ayat 16 ayat 17. Inilah lambang itu. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, untuk mengerti ayat ini, seringkali kita membaca ini, asal-asal ada yang membaca ayat ini, waduh, hari Sabat, dibilang, oh apalagi menarik nih, makan dan minum, waduh, langsung membahas makan dan minum itu boleh makan babi, nah, langsung begitu, boleh makan binatang yang haram, boleh makan ini, nggak mengerti apa itu makan dan minum, apa itu hari raya, bulan baru atau hari Sabat, semuanya itu hanya sebuah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi kita harus lihat segala sesuatu itu adalah yang berhubungan dengan bayangan, lambang wujudnya Kristus. Artinya bayangan Kristus. Jadi lambang Kristus. Jadi jangan langsung berpikir makan haram dan halal itu, oh sekarang lagi beredar di YouTube, begitu hebat. Antara Islam dengan Kristen, terus datang orang Kristen, oh dokter Alkitab, dokter Kristen katakan, oh itu kan lambang. Itu lambang. Jadi kita harus tahu mana tuh yang memilah-milah, mana tuh yang lambang, mana yang tidak lambang. Karena kalau kita lihat, apakah di semuanya itu adalah lambang? Di kitab, di perjanjian itu semuanya lambang? Enggak. Ada yang lambang, ada yang bukan lambang. Jadi kita harus mengerti itu. Yang mana yang lambang, mana yang bukan lambang, mana yang tradisi, mana yang perintah Allah. Kalau dibilang 10 hukum itu adalah lambang, maka jangan pilah-pilah. Jangan pilah-pilah. Karena hari Sabat itu di hukum keempat itu adalah lambang, mereka langsung bilang itu adalah lambang, maka kita pilah-pilah itu karena itu berhubungan dengan hari Sabat. Oh, di sini ada hari Sabat itu adalah lambang Kristus, maka hormati orang tua adalah lambang Kristus. Anak-anak juga bisa melawan orang tua pada saat ini. Jadi kalau kita mau melihat ayat ini dengan jelas, jangan bilang itu lambang. Pilah mana yang lambang, mana yang tidak. Jadi yang mana yang adalah lambang atau tugas Kristus pada saat di dunia ini? Terus kalau dibilang karena lambang, mengatakan makan dan minuman yang berhubungan dengan lambang Kristus. Itu bukan langsung dengan demikian langsung bilang boleh makan babi. Enggak. Karena Imamat 11 itu bukan bicara lambang. Imamat 11 itu bicara hukum. Hukum kesehatan yang Tuhan berikan. Yang tidak berubah. Sampai saat ini. Jadi jangan bicara itu adalah lambang. Salah kalau kita katakan itu lambang. Karena tidak ada hubungannya hukum kesehatan dengan lambang. Bicara tentang lambang Kristus. Bicara tentang lambang Kristus kita lihat. Hari makan dan minum. Bulan baru. Kita masuk yang bicara. Nih, di Imamat 23 ada 2 bagian. Pertama, ayat 1 sampai 3. Dia berkata demikian, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada orang Israel dan katakan perkataan, hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Ini di mana dikutip dari hukum. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada hari Sabat. Hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediaman. Ini poin pertama. Bahwa ini bukan lambang. Ini bicara bukan lambang. Karena ini bukan bicara hari ke-7 itu adalah lambang. Hari ke-7 itu bukan lambang, ini adalah pertemuan kudus. Yang kita harus tetap lakukan sampai saat ini. Jadi yang mana yang lambang? Menarik, ada hari raya yang adalah lambang Kristus. Ini
Hari Raya Paskah, Imamat 23 ayat 5. Hari Raya Roti Tak Beragi, Imamat 23 ayat 6. Hari Raya Tahun Baru atau Rosh Hashanah, Imamat 23 ayat 24 sampai 25. Hari Raya Yom Kippur atau Grafirat, Imamat 23 ayat 27 sampai 32. Hari Raya Sukot atau Hari Pondok Daun-daunan, Imamat 23 ayat 34 sampai 35. 6 hari raya yang dia katakan Rasul Paulus itu adalah hari raya yang lambang. Jadi kalau orang Kristen pada saat ini memelihara hari raya Paskah, berarti kita merayakan lambang. Nggak bisa kita memaksa orang untuk tidak merayakan hari Paskah. Paskah itu lambang. Itulah lambang Kristus. Bukan hari Sabat. Hari Sabat adalah tanda tangan Allah. Paskah, hari raya Paskah adalah apa? Adalah lambang. Hari raya Roti Tak Beragi itu lambang. Paskah itu lambang apa? Lambang Kristus. Apa tugas Kristus di dunia ini? Sebagai pelepas. Hari Raya Roti Tak Beragi itu adalah lambang. Pentakosta. Menarik. Sering kita berpikir Hari Raya Pentakosta itu baru dimengerti kalau kita baca di dalam Kisah pasal 2. Tidak. Itu adalah hari raya orang Yahudi sejak dari Imamat yang Tuhan tentukan di Imamat 23 ayat 6. Hari Pentakosta, hari yang ke-50. Dihitung dari manakah hari ke-50? Dari hari Raya Paskah. Hari Raya Tahun Baru atau Rosana, Yom Kippur, Pondok Daun-daunan. Ini lambang Yesus. Pekerjaan Yesus sebagai apa? Korban dan imam besar. Inilah yang lambang Kristus. Jadi, inilah yang sebenarnya yang lambang Kristus, tugas Kristus di dunia. Sebagai korban. Dan bicara tentang makanan, kalau kita baca ini semua, Imamat 23, maka pada hari Raya Paskah, Roti Tak Beragi, Raya Pentakosta, Hari Raya Tahun Baru, Rosana, Yom Kippur, Sukot, ada makanan apa yang harus dimakan di Hari Raya Paskah, makanan apa dan minuman apa yang harus dimakan di Roti Tak Beragi, Pentakosta, Hari Raya Tahun Baru, Yom Kippur, Hari Raya Sukot, itu diatur. Minuman. Sampai minuman apa juga harus diatur. Nggak boleh makan yang, kalau hari raya roti tak beragi, nggak boleh makan apa? Makan roti yang beragi, harus makan roti yang tidak beragi. Kenapa? Itu lambang Yesus mati. Bahwa tubuh Kristus tidak beragi-ragi, itu lambang dosa. Tubuh Kristus adalah korban yang sesungguhnya. Bahwa dia tidak akan pernah apa. Makanya lah bicara roti hari raya Paskah, bicara korban, hari raya roti tak beragi melambangkan Yesus sebagai hari raya Paskah itu melambangkan Yesus sebagai apa? Pelepas bangsa Yesus, bangsa Israel merayakan hari raya Paskah setelah dia dilepaskan dari bangsa Mesir, dan Paskah itu artinya pelepas. Maka hari raya roti tak beragi itu melambangkan Kristus adalah roti hidup. Hari raya Pentakosta adalah bicara tentang hari 50, kebahagiaan. Yesuslah yang membuat kebahagiaan bagi bangsa Yahudi dan juga bagi umat-umat Tuhan pada saat ini. Hari raya Tahun Baru. Tahun Baru ada hari rayanya. Itu hari raya juga. Ada aturannya, korban, yang minuman yang harus diminum, makanan yang harus dimakan. Yom Kippur, Grafirat, yang pelajaran 1 minggu ini bicara tentang Yom Kippur dan Grafirat. Yesus menjadi imam besar. Tugas Yesus pada saat Grafirat. Hari Raya Sukot atau Hari Raya Pondok Daun-daunan. Itu bicara tentang Yesus yang apa? Kalau Pondok Daun itu Yesus yang menjadi pelindung, Yesus juga adalah apa? Yesus adalah biji atau buah kehidupan. Jadi kalau kita lihat, inilah lambang Kristus. Ini
Kita tidak perlu rayakan lagi sekarang. Karena itu adalah lambang Kristus. Itulah lambang Kristus. Nggak perlu kita rayakan hari raya Paskah. Kita tidak perlu lagi acara Pentakosta, tidak Rosana, Yom Kippur, Sukot, atau Pondok Daunan. Kalau hari raya Pondok Daunan, kita harus ada di kebun. Apakah kita perlu di kebun sekarang? Enggak. Karena itu semua adalah lambang Kristus. Itu yang lambang Kristus. Nah, masuk. Itu adalah hari raya lambang Kristus. Nah, itu bicara tugas Yesus di dunia. Nah, tugas Kristus di surga. Jadi, tugas Yesus di dunia adalah, kalau kita bagi dua tadi kan, dari pelataran sampai bilik yang maha suci. Pelataran sampai bilik yang suci, itu adalah tugas Yesus di dunia. Bilik yang maha suci adalah tugas Yesus di surga. Inti segala yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar. Yang demikian duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, di samping tahta Allah. Nah, apa tugas imam besar Yesus? Nah, imam besar memiliki tugas pada saat hari raya Yom Kippur atau Grafirat masuk menjadi pengantara. Jadi tidak boleh ada dosa pada saat itu. Jika kalau ada dosa, imam besar punya dosa, dia akan mati. Dia harus mengampuni. Bangsa Israel punya dosa, harus meminta ampun sebelum apa? Karena dia adalah imam besar yang apa? Pada saat itu imam besar adalah manusia. Dan pada saat ini, di sorga kita punya imam besar yang tidak mati lagi. Kenapa? Dia sudah mati, cukup sekali mati untuk kita semua. Nah, imam besar yang demikian yang duduk di sebelah tanah kanan tahta yang maha besar di surga. Nah, lihat. Dan yang melayani ibadah di tempat yang kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Inilah pekerjaan Kristus, melayani di tempat yang kudus, di bilik yang maha suci. Sebagai apa? Sebagai imam besar, apa yang harus dilakukan di bilik yang maha suci? Kalau mau mengerti, itu kita harus mengerti apa itu hari Grafirat. Apa itu Yom Kippur itu? Pada saat imam besar masuk ke bilik yang maha suci sebagai pengantara, maka di situ tirai yang korban selama 1 tahun sebelum hari raya Grafirat itu, setiap orang berdosa kan dia masuk, dia berdosa, korban potong, darahnya disemprotkan di tirai pemisah bilik yang suci dan maha suci. Percikan darahnya. Setiap dosa bangsa Israel. Jadi kotor sekali tuh tirai itu. Tapi pada saat hari raya Grafirat atau Yom Kippur, pengampunan, maka tirai pemisah antara bilik suci dan bilik maha suci itu, yang tadinya darah itu, dibersihkan. Artinya dosa bangsa Israel, korban itu sudah diganti, sudah diampuni. Dan korban yang dilakukan setiap hari itu diterima. Nah, kapan ini terjadi? Pada saat Yesus mati, bangkit, dan dia menghadap ke Bapa. Bapa, saya punya korban ini. Ini korban saya, ini darah saya. Diri saya sudah jadi korban untuk kematian, untuk mengganti dosa manusia, mengampuni dosa manusia. Saya punya korban ini. Pada saat dia serahkan, korban itu adalah Kristus, maka korban harian itu dihapuskan. Kenapa? Sudah diterima korban yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Tidak perlu lagi kita membuat korban pada saat ini berdosa, karena Yesus sudah menghadap ke Bapa, korban yang sesungguhnya.
tangan saya yang terluka, kaki saya, kepala saya, dan nyawa saya sudah serahkan gantinya. Pada saat dia menghadap ke Bapa, dia menyatakan itu, korban itu diterima oleh Allah Bapa. Jadi tugas Yesus sebagai di dunia ini sebagai korban sudah berakhir. Pada saat Yesus menghadap ke Allah Bapa dan diterima korbannya, dirinya jadi korban, sudah diterima oleh Allah Bapa. Makanya semua korban di dunia, korban sembelihan sudah dihentikan. Kenapa? Bayangan bertemu dengan yang asli pada saat Yesus mati di kayu salib. Jadi diterima pada saat Nah, sekarang kita lihat Yesus diangkat setelah korban Yesus diterima. Sekarang Yesus diangkat menjadi imam besar. Menarik. Dengan cara apa? Kalau kita lihat kitab Imamat, Bilangan, Ulangan, maka kita mau kita keluar, kita akan lihat bahwa Yesus semua imam-imam dan imam besar itu diangkat dari suku Lewi, keturunan kalau imam besar keturunan Harun. Persyaratannya keturunan Harun. Yesus bukan keturunan Harun. Menarik. Yesus bukan keturunan Harun. Bagaimana dia bisa jadi imam besar? Nah, inilah di dalam Alkitab kita harus pelajari imam besar pertama adalah Melkisedek. Itu belum zamannya Harun, belum ada bangsa Israel. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ibrani 7:1. Sebab peraturan Melkisedek, siapa saja yang memberkati engkau, maka dia akan kau berikan perpuluhanmu kepadanya. Artinya diangkat jadi imam untukmu, bagimu. Karena bukan belum ada peraturan keimamatan pada saat itu. Nah, pada saat itu yang datang untuk memberkati Abraham setelah dia pulang dari perang itu adalah Melkisedek. Yang artinya adalah Raja Salem, imam Allah yang mati. Jadi dengan peraturan Melkisedek, Yesus bisa diangkat walaupun dia bukanlah keturunan Harun. Bukan orang Lewi, dia adalah orang Yehuda. Jadi peraturan Melkisedek inilah yang mengangkat Yesus sebagai menjadi apa? Imam besar. Menarik, tugas imam besar. Ini adalah tugas imam besar yang salah satunya adalah tugas imam besar yang begitu kita harus mengerti dalam apa tugas imam besar. Akhir kata dari segala yang dengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jarang orang mau baca ayat ini. Jarang orang mau baca ayat ini. Kenapa? Menakutkan. Bahkan banyak gereja tidak mau mengakui bahwa pada saat ini terjadilah penghakiman bagi umat-umat Tuhan. Inilah tugas imam besar. Tugas Yesus pada saat ini di bilik yang maha suci. Dia tidak lagi jadi korban, dia menjadi hakim bagi kita. Bagaimana menjadi hakim bagi kita? Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi di dalam hati kita pun Allah sudah menghakimi kita. Apakah kita dalam hati kita sudah menginginkan kejatuhan orang lain? Di dalam hati kita membicarakan keinginan untuk merusak orang lain atau menolong orang lain. Jadi Allah menyatakan penghakiman yang seadil-adilnya. Di dunia pengadilan ini bisa dibayar, bisa disogok, tapi pengadilan Allah tidak pernah bisa disogok.
berdasarkan fakta yang ada di dalam kehidupan kita. Baik dari hati kita saja. Sudah Tuhan memperhatikan. Tapi apakah kita harus takut? Tidak. Tidak perlu takut terhadap pengadilan Allah karena kita semakin yakinkan jika hati kita berpaut kepada Kristus, maka kita akan dibela. Kita akan dibela. Yang menjadi hakim kita adalah pengantara kita, adalah Yesus. Pengantara kita. Yang adalah pembela kita. Apakah hanya di perjanjian lama itu dinyatakan? Enggak, di kitab Wahyu juga jelas. Wahyu 14, 6, 7. Aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi. Dan kepada semua bangsa dan suku bahasa. Dan kaum, dan ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Dan laut semua mata air. Seperti yang kita sudah pelajari. Bahwa di sorga itu ada 2 kitab. Pertama adalah kitab catatan harian. Yang kedua adalah kitab kehidupan. Setiap hari kita membuat sebuah kehidupan kita. Dari hati kita juga kita mencatat ingin menolong untuk melayani, mau bekerja. Apapun itu semua dicatat di dalam kehidupan, kitab harian. Namun berapakah kita berada di posisi Allah? Berapa kali kita jatuh dan berapa kali kita minta ampun? Pada saat kita jatuh dan kita minta ampun, Tuhan akan ampuni karena Dia adalah pembela kita. Jadi apa dasarnya? Kalau hukum Allah dibilang lambang. Dasarnya tetap adalah dalam pengadilan adalah hukum Allah. Hukum Allah tidak bisa dipisah-pisah, dipilah-pilah. Yang saya suka ini, supaya saya bisa bergereja hari Minggu, hari Sabat, nggak perlu itu lambang. Supaya saya bisa makan babi, nggak perlu imamat 11, itu lambang. Saya pisah semuanya. Yang saya suka aja, ya anak-anak supaya harus menurut kepada orang tua. Itu aja ditekanin. Oh, saya mau punya istri banyak. Oh iya, saya nggak suka itu hukum perzinahan. Oh iya, pilah. Tapi nggak suka saya nggak suka ada yang mengganggu saya, mencuri saya. Oh nggak suka. Oh saya nggak suka tentang hukum. Oh saya nggak suka ada hukum tentang patung. Dipilah-pilah hukum itu semuanya. Yang kita suka, jadilah hukum bagi kita. Tapi yang kita tidak suka, nggak hukum. Itu lambang. Tidak. Bukan seperti itu. Hukum dari hukum 1 sampai hukum ke-10 itu tidaklah lambang. Itu adalah dasar pemerintahan Allah dan dasar penghakiman Allah bagi kita pada saat ini. Pada saat kita jatuh, Tuhan membantu kita, menolong kita, mengangkat lagi. Dan pada saat kita bertobat, Dia akan terima kita kembali. Seperti itu. Tugas imam besar di sorga. Jadi Dia adalah hakim dan sekaligus pembela kita. Dan Ibrani 9 ayat 15, karena Ia adalah pengantara. Seperti saya katakan tadi, pengantara. Tugas imam besar pada saat imam besar masuk ke dalam apa? Pada saat imam besar itu masuk ke dalam bait bilik yang maha suci, ya, dia dalam 1 kali tahun di dunia ini imam besar masuk ke dalam bilik maha suci. Karena tidak sembarangan orang bisa masuk ke bilik maha suci, karena itu adalah Allah sendiri, tahta Allah. Jadi imam besar itu pun hanya sekali setahun. Itu pun hanya di hari raya Grafira.
atau Yom Kippur tadi. Dan inilah yang kita pelajari. Tugas Yesus sebagai imam besar. Sebagai hakim. Dia sudah layak memegang itu. Karena dia sudah jadi korban. Lihat. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikannya. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Seperti ingat saya katakan, perjanjian itu sebenarnya tidak berubah. Perjanjian itu sama, hukumnya sama, yang berubah manusia. Karena manusia jatuh dan bangun. Jadi pelanggaran-pelanggaran kita, dosa-dosa kita diampuni. Tugas imam besar, pengantara. Pengantara antara manusia dengan Allah. Jembatan. Kalau lihat jembatan, kalau jembatan putus perlu penyambung. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia belum memiliki pengantara. Kenapa? Nggak perlu pengantara karena Adam dan Hawa itu langsung bertemu dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Bertemu. Tidak perlu pengantara. Tapi karena ada dosa, hubungan itu terpisah jauh. Dan Yesus harus menjadi jurang. Harus menjadi apa? Tangga untuk menghubungkan antara manusia dengan Allah. Baik, itulah tugas pengantara. Ada jurang yang begitu dalam yang harus jadi Yesuslah tangganya. Jembatannya. Jadi kalau kita mau mengerti kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus ini adalah orang yang sangat mengerti hukum. Jadi pada saat dia membahas tentang di kitab surat-suratnya tentang hukum, kita harus mengerti apa yang dimaksud itu. Kalau dibilang lambang, kita harus ngerti apa itu. Jadi jangan sembarangan kita mau bilang lambang. Jadi seperti pelajaran kita 1 minggu ini sebagai kesimpulan. Saya hanya katakan, 2 tugas Yesus sudah dilaksanakan dan Yesus harus menyelesaikannya. Dan pada saat ini tugas Yesus yang terakhir sudah mau selesai. Sudah mau selesai. Kalau kita pelajari kitab Wahyu, kalau kita mengerti benar bait suci, pada saat imam besar mau keluar, apa yang dilakukan? Dia harus melemparkan apa? Sebuah apa? Lonceng itu harus dilemparkan. Kenapa? Imam besar semua keluar. Kenapa? Apa artinya? Tugas imam besar itu sudah berakhir. Nah, di sorga pada saat ini tugas Yesus sebagai imam besar itu sedang berjalan. Dan akan segera berakhir. Dan di ujung, kalau kita pelajari kitab Wahyu, di ujung daripada tugas Yesus di sorga itu berakhir, maka apa? Maka Yesus keluar, pada saat itu keluar, maka 7 tulah akan turun. 7 tulah akan turun. Jadi tugas Yesus ini sudah akan berakhir. Sudah akan berakhir. Sebagai imam besar, sudah akan berakhir. Karena dia harus kembali ke dunia ini sebagai raja. Bukan lagi menjadi imam besar. Bukan pengantara. Tapi raja untuk kita semua. Menarik pelajaran kita seminggu ini. Karena kita harus, jadi kita sangat mengerti harus kita benar-benar mengerti apa itu bait suci. Ini adalah doktrin Advent sesungguhnya. Kita harus mengerti benar apa itu bait suci. Karena dengan kita mengerti bait suci, maka kita tahu apa yang sedang terjadi saat ini di dunia dan apa yang sedang Yesus lakukan untuk kita pada saat ini. Semuanya demi keselamatan kita. Dan biarlah dengan pelajaran yang sangat singkat ini, yang sangat sesingkat ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari Pendeta Kasalia dengan Pendeta Alex Rantung? Sudah jelas, Pendeta Tulus. Thank you. Terima kasih banyak, Pendeta. Puji Tuhan, Pendeta. Ya.
Mungkin ada tambahan dari Om Simatupang. Cukup bagus, Tulus. Terima kasih. Atau ada tambahan lain dari yang lainnya? Atau pertanyaan? Ya, saya mau ingin bertanya, Pak. Halo? Ya, silakan Pak. Iya, saya Gibson Tampu Bolon dari Pekanbaru, Riau, Sumatera, Indonesia. Ingin bertanya dari yang kita ceritakan barusan tentang kalau Yesus sudah sebagai penebus atau sebagai tangan kanan Allah yang bisa menerima dari penebusan segala dosa yang sudah dia korbankan darahnya pada saat dia mati di kayu salib. Itu sebuah pengorbanan yang sangat besar buat kita manusia. Jadi yang saya tanyakan, kenapa kita saat ini harus melakukan seperti yang tertulis di Alkitab dengan syarat-syarat apa aja yang kita lakukan tersebut, yang tertulis di Alkitab tersebut. Itu aja, Pak. Oke. Yesus itu tugas ini kalau saya katakan Tampu Bolon ini tulang saya. Karena opung baru saya marga Tampu Bolon. Nah, jadi kalau kita mau bahas tentang itu, kita bicara hukum Allah. Yesus tidak mati untuk hukum Allah. Yesus mati bagi kita untuk pelanggaran kita terhadap hukum Allah. Jadi kasih karunia itu tidak, karena hukum Allah itu tidak salah. Hukum Allah adalah karakter Allah. Hukum Allah itu adalah karakter Allah. Hukum-hukum Allah itu adalah karakter Allah. Dan hukum Allah itu kekal. Sebagaimana Allah adalah kekal, hukum Allah itu kekal. Jadi hukum Allah itu tidak perlu berubah. Sebagaimana Allah tidak pernah berubah. Jadi, Yesus tidak mati untuk hukum Allah. Yesus mati untuk kita yang melanggar hukum Allah. Karena kita sudah melanggar hukum-hukumnya, maka kita sejak dari Taman Eden pada saat Adam dan Hawa melanggar hukum Allah. Apa yang dia langgar hukum Allah? Perintah Allah pada saat itu jangan apa? Jangan makan buahnya. Buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu adalah hukum di Taman Eden itu. Itu adalah hukum Allah. Dan apa yang setelah dia melanggar apa yang Tuhan perintahkan, dia melanggar hukum Allah yang berikutnya. Dia melanggar hukum Allah yaitu dia menjadi sama dengan setan. Apa yang sama setan lakukan? Dia mau jadi Allah. Bayangkan ciptaan mau jadi Allah. Berpikir bahwa dia Allah. Ingin jadi Allah. Mengingini. 10 hukum dilanggar. Jadi, Yesus harus mati untuk menyelamatkan Adam dan Hawa. Karena dia sudah melanggar hukum Allah. Dan bukan hukumnya harus diganti. Hukumnya kekal. Dan pada saat kita bertobat, artinya dosa kita sudah diampuni nih. Nah sama seperti pengadilan. Pada saat kita diadili, kita sudah dihukum. Apakah kita akan dihukum lagi? Tidak kan? Karena kita sudah diadili dan dihukum. Nah, pada saat kita keluar dari penjara sudah melaksanakan hukuman itu, apa yang terjadi kepada kita? Apakah kita mau lagi dihukum lagi gara-gara kesalahan yang sama? Tidak kan? Apakah hukum itu yang berubah sehingga orang ini lepas? Tidak, dia sudah melakukan hukumannya, makanya dia bebas. Hukum tetap berjalan. Jadi pada saat Yesus mati, hukuman yang mana yang kita terima? Hukuman mati kekal itulah yang Yesus angkut dari kita. Karena maut itu kekal. Kematian kekal itu. Arti kematian itu kematian kekal. Kekal itu yang diangkut dari kita yang binasa selamanya. Itu yang
Yesus tanggung. Nah, pada saat itu kita sudah kita juga terima akibat-akibat dosa yang lainnya, seperti sakit, penderitaan yang di dalam dunia ini tidak ada yang lebih baik lagi. Nurun semuanya, kesehatan COVID-19 ini adalah akibat dosa yang karena kita melanggar hukum kesehatan kita langgar, segalanya kita makan. Itu semuanya adalah akibat yang kita buat sendiri. Nah, tapi lihat, pada saat Yesus mengampuni kita, diampunlah hukum yang kekal itu. Kematian kebinasaan kekal itu Yesus tanggung. Di kayu salib, Yesus mati dan bangkit. Namun, hukum itu setelah kita bertobat, apakah kita kembali lagi jalan yang salah? Tidak. Itulah proses kita untuk bertobat. Kembali jalan yang benar. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena apa? Masakah kita? Sangat menarik kalau bahas ini, pada saat kita baca tulisan Roh Nubuat, ada katakan seperti ini. Jika kita berbuat dosa, maka kita sama saja menyalibkan Yesus. Setiap kali kita berbuat dosa, sama aja kita menyalibkan Kristus. Bayangkan, setiap kita berbuat dosa, kita menyalibkan Yesus, menyalibkan Yesus, menyalibkan Yesus. Jadi setiap dosa kita harus ada yang Yesus tanggung. Setiap dosa kita ada, ya Yesus tanggung. Memang Yesus hanya mati untuk sekali, untuk keselamatan kita semua. Tapi bayangkan bahwa itu semua, pada saat kita berbuat dosa, kita senar saja menyukai akan kematian Yesus. Penderitaan Yesus. Jadi, pada saat kita berpikir bahwa kita menyukai Yesus menderita, berarti kita tidak mengasihi Yesus. Berarti kita suka kebinasaan kekal. Jadi pada saat kita Yesus tebus, semestinya kita membenci dosa itu. Tidak menyukai lagi dosa itu karena kita mengasihi Kristus. Benar kalau kita benar-benar mengasihi Kristus, mencintai Kristus, jauhilah dosa-dosa itu. Jauhilah dari pelanggaran terhadap hukum Allah. Karena kita mengasihi Kristus, Yesus sudah mati untuk kita. Karena apakah kita menyukai dosa itu? Mana yang kita pilih? Mana yang kita suka? Mengasihi Allah atau mengasihi dosa? Mengasihi Yesus yang sudah berkorban untuk kita, atau dosa yang mau membawa kita kepada kebinasaan. Jadi pada saat ini, itulah pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita yang kita mau pilih. Jadi kalau kita pikirkan bahwa dosa, pada saat kita berbuat dosa, aduh Yesus disalib karena kita, maka kalau kita mengasihi Kristus, turutlah perintah-perintahku. Itu yang Yesus katakan. Jika engkau mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Karena Kristus mengasihi kita melakukan perintah Allah. Jadi, apa yang kita lakukan selama ini? Itu bukan menyelamatkan kita. Karena kita mengasihi Kristus, kita sudah ditebus, sudah diselamatkan. Karena kita mengasihi Kristus. Yesus sudah mengasihi kita, dia korbankan nyawanya, hidupnya turun dari tahta Allah, menderita sebagai manusia untuk kita. Dan sekarang dia katakan, jika engkau mengasihi saya, turutilah perintah-perintahku. Kalau Yesus katakan demikian kepada kita, apakah kita pilih kematian kekal, atau kasih Kristus yang begitu luar biasa untuk kita? Apakah kita mengasihi Kristus? Itu pertanyaan. Jadi terbalik. Kalau kita mengasihi Kristus, lakukanlah perintah Allah. Turutilah hukum Allah. Jika kita mengasihi Kristus. Baik itu hukum kesehatan di Imamat 11, maupun hukum 10 hukum itu sendiri. Itu adalah perintah Allah. Jika engkau mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Kausalia dan Pendeta Alex Rantung. Terima kasih Pendeta. Cukup jelas. Mungkin Pendeta Rantung atau Om Simatupang atau yang lainnya.
Bila Dek, ada pertanyaan dari live stream? Sudah tidak ada tambahan lagi dari live stream. Oke. Bila tidak ada, saya kembalikan pada Iin. Terima kasih. Baiklah, kita akan masuk pada pada doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang kita akan saksikan untuk kita doakan bersama, kami persilahkan. Mungkin yang dari Zoom terlebih dahulu. Ada yang kita akan doakan bersama. Kita tetap akan doakan kesehatan kita masing-masing, khususnya Pendeta Saulia ya. Kita akan terus mendoakan, dan Tante Eti biar pemulihan dari surga Tuhan selalu tambahkan. Ada yang dari live streaming, Dek? Ada beberapa silent request, Kak. Yang pertama dari Kak Lili, lalu dari Kak Lili, lalu dari keluarga lelaki senior, lalu dari keluarga Evi Angelo. Oke. Dan juga tetap kita doakan adik Vanessa, anak dari Tante Debbie yang sedang sakit di Manila. Kita juga mengucap syukur, walaupun di dalam kedukaan, Kak Evi pada saat ini dia berulang tahun. Tuhan sudah tambahkan lagi 1 tahun dalam kehidupannya. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan berdoa bersama-sama, dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kepada kami semua. Karena pimpinan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami semua sampai saat ini. Dan pelajaran sekolah Sabat yang kami telah pelajari. Mengingatkan bahwa kami memiliki imam besar yang sedang menjalankan tugas untuk kami. Demi keselamatan kami semua ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami tidak perlu takut menghadap pengadilan Allah. Karena pengadilan Allah adalah pengadilan yang untuk menyelamatkan kami, menyatakan kami tidak bersalah. Karena Kristus telah menebus segala dosa kami. Dan pengadilan Allah itu dapat memberikan kekuatan bagi kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Karena semua yang dilandaskan dalam pengadilan Allah adalah hukumnya, yaitu kasih Allah. Karakter Allah yang Allah telah berikan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pelajaran yang menguatkan kami untuk berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dari hari ke hari melakukan semua kehendak Allah. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan. Pendeta Alex Rantung beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau berkati mereka ya Tuhan. Berikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan dari surga. Sehingga Pendeta Alex dan Ibu Pendeta dapat terus melayani Tuhan. Menyaksikan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Dan pada saat ini tak lupa juga kami mendoakan Pendeta Saulia beserta dengan keluarga. Biarlah kasih Tuhan menyertai mereka ya Tuhan. Biar berkat-berkat Tuhan, penjagaan Tuhan selalu menyertai mereka ya Tuhan. Sehingga mereka terus dapat menyaksikan berkat-berkat Tuhan dan kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka melalui pemulihan yang Tuhan telah berikan kepada Pendeta Saulia. Sehingga Pendeta Saulia dapat terus bersaksi, menyatakan kasih Tuhan kepadanya ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Pendeta Stephen Rantung ya Tuhan beserta dengan keluarga. Biarlah Tuhan juga menyertai pendeta kami ini ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati dia dengan hikmat bijaksanaan dari surga, kesehatan, kekuatan dari surga. Sehingga Pendeta Stephen Rantung dapat terus memimpin kami, mendorong kami untuk melayani Tuhan.
Tak lupa juga kami mendoakan keluarga Om Simatupang ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyertai dengan Om Simatupang ya Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang berlimpah bersamanya ya Tuhan. Sehingga dia dapat menyaksikan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepadanya. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami mendoakan seluruh umat-umat Tuhan yang telah hadir di live stream maupun Zoom ya Tuhan. Yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan satu persatu ya Tuhan. Biarlah Engkau juga berkat yang sama Engkau berikan kepada mereka. Sehingga mereka pun dapat merasakan pegangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dapat menyaksikan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang sakit. Seperti Tante Eti yang dalam pemulihan. Dan juga Saudara Alden Sihotang. Tante Meti Wawo. Dan juga adik Vanessa, anak Tante Debbie yang berada di Manila ya Tuhan. Tuhan, lawat mereka semua ya Tuhan. Lawat mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga Engkau dapat memulihkan mereka ya Tuhan. Kami tak lupa juga mendoakan segala sign request yang telah disampaikan oleh Tante Omi, Kalili, keluarga lalaki, keluarga lalaki senior, Opa dan Oma, dan juga Kak Evi Angelo. Semuanya ya Tuhan. Dengarkan seruan hati mereka ya Tuhan. Pada saat hamba-Mu berdoa pada saat ini. Engkau dengarkan seruan hati mereka. Dan jawablah berdasarkan kasih-Mu. Tak lupa juga ya Tuhan. Kami mendoakan untuk Kak Evi Angelo ya Tuhan. Pada hari ini berulang tahun. Di tengah kedukaannya Tuhan, Engkau berikan kebahagiaannya di dalam hidupnya ya Tuhan. Duka yang dia hadapinya Tuhan, bukan berarti tidak memiliki pengharapan. Karena suatu jaminan nanti, Kak Evi dapat bertemu dengan orang tuanya, mamanya tercinta, pada saat Yesus datang yang kedua kali. Ini yang menjadi kekuatan bagi mereka sekeluarga ya Tuhan. Dan bagi kami semua, yang pada saat ini sudah ada sahabat kami, saudara kami yang telah terlebih dahulu mendahului kami. Tapi satu jaminan bagi kami, mereka yang setia, kami akan bertemu kembali. Bertemu kembali di surga. Kami akan bertemu bercerita bagaimana Yesus telah menyelamatkan kami masing-masing. Dan ini biarlah menjadi kekuatan bagi Kak Evi. Sehingga pada satu saat nanti dia dapat bertemu dengan mamanya yang tercinta. Dan pada saat ini dia berulang tahun. Biarlah ini dapat menjadi kekuatan baginya ya Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun dalam umur hidupnya ya Tuhan. Engkau tambahkan juga kepadanya juga kekuatan dari surga. Untuk menapaki hari-harinya berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Engkau berkati dia dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya. Sehingga segala rencananya yang dia buat dapat berhasil. Kami juga mendoakan semua umat-umat Tuhan ya Tuhan. Biarlah kami semua dapat merasakan kuasa Tuhan. Dan pada saat kami mempelajari firman Tuhan, kami dapat diubahkan dari hari ke hari, serupa memiliki karakter Kristus. Sehingga pada saat Yesus datang yang kedua kali, kami ditemukan dalam keadaan yang umat-umat yang setia. Karena itu ya Tuhan, biarlah kasih-Mu saja yang bersama dengan kami, dan jawablah doa-doa kami. Karena doa ini kami alaskan atas nama anak-Mu Yesus yang saat ini menjadi imam besar kami, yang akan segera kembali di awan-awan. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali pada besok di acara Sekolah Sabat dan khotbah kita Jemaat Fisdak. Dan akan disambung pada sorenya dengan Sekolah Sabat, pembahasan Sekolah Sabat untuk minggu yang mendatang. Terima kasih selalu bersama-sama dengan kami Jemaat Fisdak. Tuhan selalu memberkati kita dimanapun kita berada dan selamat Sabat.